Bocah 4 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan meninggal secara tragis usai dianiaya berulang kali oleh orang tua kandungnya. Sang ayah kini sudah ditahan sementara ibunya dikenai wajib lapor. Namun keduanya kini berhadapan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Amri Ahmad Yanto resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 4 tahun hingga tewas. Tak sendirian, sang istri yang merupakan ibu kandung korban juga terlibat dalam penganiayaan. Namun atas dasar kemanusiaan, ia tidak ditahan karena masih memiliki bayi berusia 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah 6 kali menganiaya korban hingga meninggalkan lebam di sejumlah bagian tubuh. Kepada polisi, sang ayah mengaku naik pitam usai mendengar anak laki-lakinya melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Sementara dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sapu lidi, kardus, serta kotak plastik. Tadi tersangka inisial AY atau bapak kandung dari korban. Yang kedua yaitu inisial FT yang merupakan ibu kandung dari korban. Di mana pada kesempatan ini yang kami hadirkan adalah bapak kandung dari korban. Dengan pertimbangan kami tidak melakukan penahanan terhadap ibu kandung dari korban karena rasa kemanusiaan. Ya, rasa kemanusiaan di mana dari tersangka ini masih memiliki 1 orang anak perempuan berumur 1 tahun. Ya, jadi sehingga kemudian sebagai seorang ibu adalah tanggung jawab untuk merawat anak. Peristiwa tragis ini terjadi 25 Juli lalu di Ciputat, Tangerang Selatan. Kematian mendadak korban membuat pihak keluarga curiga dan melaporkannya ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap ayah korban. Sementara ibunya mengaku kepada tetangga bahwa ia dan anaknya sering mendapat kekerasan dari sang suami, baik di rumah kontrakan maupun saat bekerja. Keduanya diketahui bekerja sebagai penjaga toko obat di Jalan Jombang Raya. Tapi kalau kerja memang selalu membawa anaknya, Bu? Iya, dua-duanya dibawa. Tapi pernah dengar berantem apa enggak, Bu, di sini, Bu? Kalau dengar berantem enggak, cuma dengar anaknya nangis gitu. Nangisnya nangis kesakitan atau seperti apa, Bu? Nangisnya nangis kesakitan, guys. Dari situ aja udah. Seperti apa, Bu? Contohnya, Bu, misalkan, Bu? Ya kenceng lah nangisnya, kayak nggak wajar gitu. Udah gitu aja. Enggak, baru kemarin pas ada polisi, baru dia bilang. Bilang apa, Bu? Katanya waktu Bude ketok-ketok itu saya lagi dicekek, saya mau keluar nggak bisa, pas anaknya nangis. Udah gitu aja. Atas perbuatan kejinya itu, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV. Dan pemirsa, kita akan langsung tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan, untuk mengupdate informasi terkini. Pak Wira, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yohana. Baik, Pak Wira, bisakah dijelaskan kembali bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini hingga akhirnya korban meninggal dunia, Pak? Oke, saya jelaskan. Jadi memang benar pada tanggal 26 Juli subuh kita mendapat informasi bahwa ada 1 orang anak yang meninggal dunia di rumah sakit dengan tidak wajar karena ada beberapa lebam. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ternyata pertama kita amankan ayahnya. Nah, dari sana kita lakukan scientific crime investigation, kita lakukan otopsi. Kita temui bahwa hasil otopsi penyebab kematiannya berupa kekerasan benda tumpul di perut yang menyebabkan merobek tirai penggantung usus sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, 7 orang saksi. Di sana ditemui bahwa memang benar perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada anak ini dilakukan pada tanggal 25 Juli dari jam 9 pagi. Jadi awal mula anak ini disuruh oleh ayahnya, diperintahkan oleh ayahnya untuk tidak tidur di tatakan kardus, namun anak tidak
mendengarkan, kemudian juga disuruh mengasuh adiknya yang 1 tahun bermain juga tidak mengindahkan. Selanjutnya si ayah tersangka AAY emosi, kemudian menendang 2 kali di arah pinggul. Nah, selanjutnya setelah itu anak diangkat kemudian dilempar ke bagian kardus dan mengenai pinggul dan pantat terlebih dahulu. Setelah itu anak merasa kesakitan, menangis. 30 menit kemudian anak muntah. Awalnya muntah air, kemudian muntah darah 3 kali, kemudian yang terakhir muntah coklat. Nah, di sana sang ibu merasa kesal karena melihat anak muntah-muntah terus dan sudah diperingatkan jika muntah agar di kamar mandi. Namun anak tetap muntah di tatakan di tempat tidur. Selanjutnya ibu menjambak rambut si korban untuk membawa ke kamar mandi agar muntah di kamar mandi. Nah, setelah itu sore hari anak disuapi oleh tersangka AE. Di sana anak masih tidak mau makan, masih susah makan, sempat juga dipukul menggunakan sapu di pundaknya 2 kali. Kemudian anak itu makan, namun sekitar jam 18 ke atas anak sudah mulai, setelah makan mulai tidur namun terlihat lemas. Kemudian pada pukul 21.00 anak dibawa ke klinik. Nah, dari klinik disarankan untuk dibawa ke rumah sakit, namun setelah di rumah sakit anak dinyatakan meninggal dunia. Jadi yang membawa ke rumah sakit orang tuanya sendiri ya Pak ya? Orang tuanya, Mbak. Nah, dari pemeriksaan diketahui korban sudah 6 kali mengalami penganiayaan. Apakah penganiayaan itu dilakukan di saat yang sama atau sebelum-sebelumnya memang sudah dianiaya, Pak? Betul. Untuk perbuatan penganiayaan dari hasil penyidikan memang korban ini sudah 6 kali dianiaya oleh tersangka AE. Dimulai dari tanggal 13 Juni 2025 berganti hari, namun yang menyebabkan kematian adalah perbuatan yang di tanggal 25 Juli 2025. Lalu bagaimana dengan peran ibu korban sendiri, Pak? Benarkah ikut menganiaya korban selama ini? Karena sang ibu kan mengaku kepada tetangga bahwa ia juga mengalami penganiayaan oleh suaminya. Oke, untuk perbuatan ibu korban memang di penganiayaan sebelumnya, di 5 penganiayaan sebelumnya memang si ibu tidak berbuat. Namun pada saat di tanggal 25 Juli, di situ ibu juga melakukan penganiayaan yang saya jelaskan tadi bahwa setelah anaknya nangis dan muntah-muntah, ibu menyarankan untuk tidak muntah di sana, namun anaknya tetap melakukan muntah, akhirnya dijambak anak itu. Nah, dari hal tersebut kita lakukan gelar perkara dengan pertimbangan juga dari ahli pidana bahwa perbuatan ibu ini juga melanggar pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap orang dilarang untuk menempatkan, menyuruh, membiarkan, ataupun melakukan kekerasan terhadap anak. Sangat tragis sekali Pak ini kasusnya. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu pelaku, khususnya sang ayah sendiri, sampai tega menganiaya anaknya sendiri? Untuk pemicunya memang karena kesal atau memang ada indikasi faktor lain? Aksi reaksi dari memang anaknya ini ketika diberitahu sering berkata kasar, kemudian orang tuanya emosi. Jadi dari hal-hal tersebut membuat ayah sangat emosi, juga ibu sangat emosi. Dan polisi juga menyita barang bukti seperti sapu lidi dan juga plastik. Betul. Bagaimana barang-barang ini digunakan oleh pelaku saat menganiaya korban? Kalau beberapa barang yang kita sita ada 7 item yang aktif untuk digunakan dalam penganiayaan, yaitu adalah sapu yang dimana digunakan untuk memukul pundaknya, kemudian kardus dan box itu adalah yang kardus yang kami sita itu adalah tatakan mereka tidur, karena mereka ini sehari-hari si ayah dan ibu ini menjaga apotik, hari-hari membawa kedua anaknya, jadi ditempatkan di tatakan tersebut, di mana anak itu sempat dilempar oleh ayahnya di kardus tersebut. Dan saat ini proses hukum seperti apa yang sudah berjalan dan ke depan seperti apa Pak langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menuntaskan kasus ini?
Saat ini memang kita lakukan penahanan untuk ayah dan berkas tetap berjalan, begitupun dengan ibu. Namun untuk ibu, kemarin kita berkolaborasi dengan Prof. Seto beserta dengan KPAI, kita lakukan asesmen karena keluarga ini masih memiliki satu orang anak bayi umur 1 tahun perempuan. Nah, di situ kita lihat apakah bagaimana hubungan ibu dan anak ketika kita lakukan upaya paksa dalam hal ini penahanan. Nah, dari hasil asesmen tersebut menyatakan bahwa memang si anak ini yang adik dari korban masih membutuhkan sosok ibu. Dengan begitu, untuk ibu sendiri proses tetap berjalan, namun kita wajibkan untuk wajib lapor di hari Senin dan Kamis, dan kita juga berkolaborasi dengan KPAI untuk memberikan bimbingan psikologis secara berkala agar perbuatan yang dilakukan kepada kakaknya tidak berlanjut kepada adiknya. Baik, terima kasih Bapak AKP Wiragraha Setiawan, Kasat Reskrim Polres Tangsel sudah berkenan bergabung bersama Metro hari ini. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Dan pemirsa, Metro hari ini masih akan kembali dengan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada hari ini untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.